Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan pendidikan Islam masa dinasti Umayyah di Andalus, Spanyol. Spanyol lebih dikenal dengan sebutan Andalusia yang berasal dari kata Vandalusia, artinya negeri bangsa Vandal. Nama ini digunakan karena bagian selatan semenanjung Iberra pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5 Masehi. Penaklukan wilayah ini oleh Islam terjadi antara tahun 705 sampai 715 Masehi di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kejayaan Islam membawa Spanyol menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Bahkan, sejarah mencatat bahwa kontribusi keilmuan Islam di Spanyol menjadi fondasi awal bagi kebangkitan Eropa dalam masa Renaissance. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perkembangan pendidikan di Andalus. Kemajuan pendidikan di Andalusia yang dipengaruhi olai berbagai faktor internal dan eksternal. Antara lain, yang pertama, ajaran Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Yang kedua, dukungan penguasaan yang cinta ilmu dan visioner seperti Khalifah Al-Hakam II. Yang ketiga, berdirinya lembaga pendidikan seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Yang keempat, kehadiran cendekiawan dari berbagai wilayah dunia Islam yang membawa karya dan gagasan. Yang kelima, persaingan budaya dan keilmuan antara dinasti Umayyah di Spanyol dan Abbasiyah di Baghdad. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan Islam di Andalus. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar dikenal dengan nama kutab atau maktab, menyelenggarakan pembelajaran membaca, menulis, Al-Quran, tata bahasa, dan puisi Arab. Kutab tersebar di hampir seluruh kota dan desa, menunjukkan tingginya tingkat literasi masyarakat Muslim saat itu. Yang kedua, pendidikan tinggi. Di dekat Masjid Abdurrahman III, ia mendirikan Universitas Cordova, yang kemudian menjadi salah satu universitas paling bergengsi di mahasiswa dari Andalusia dan negara ini di Eropa, Afrika, dan Asia. Lembaga ini bersaing dengan Nizamiyah di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo untuk mendapatkan mahasiswa internasional. Yang ketiga, perpustakaan sebagai pusat pendidikan. Perpustakaan menjadi pusat keilmuan yang sangat penting. Cordova memiliki perpustakaan terbesar yang dibuka untuk umum oleh Al-Hakam Aktif II. Selain Khalifah, masyarakat juga mewakafkan buku untuk perpustakaan umum. Sekitar 70 perpustakaan tercatat tersebar di seluruh Spanyol. Yang keempat, kurikulum. Pendidikan Islam Andalusia menggunakan kurikulum holistik dan berlaku secara global untuk menyebarkan ajarannya, menyediakan sumber daya pendidikan agama dan umum sebagai bagian terpadu dari pendidikan di semua tingkatan, khususnya pendidikan tinggi sangatlah penting. Selanjutnya ada kemajuan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang paling menonjol yaitu ada Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Selanjutnya ada Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaannya di Spanyol. Arsitektur pembangunannya terkenal di seluruh Eropa. Selanjutnya ada Sevilla. Sevilla dibangun di bawah kekuasaan Al-Muwahhidin. Sevilla dulunya adalah ibu kota yang besar dan bersejarah.
Awalnya kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi, kota ini dikenal sebagai Romula Augusta. Kemudian berubah nama menjadi Asibilla atau Sevilla. Selanjutnya ada Toledo. Sebelum menjadi kaum Muslim menguasai Toledo, kota ini merupakan kota penting di Andalusia. Toledo dulunya adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Selanjutnya ilmu dan ulama yang berkembang. Yang pertama, fikih. Mazhab Maliki menjadi pemegang utama di Andalus. Ulama terkenal antara lain Ziyad ibnu Abdul al-Rahman dan Ibnu Yahya. Yang kedua ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan dipelajari intensif di Kutab. Tokoh yang terkenal menjadi Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, dan Ibnu Huruf. Yang ketiga musik dan seni. Tokoh musik Ziryab memperkenalkan banyak inovasi dalam musik dan etika sosial, serta mendirikan sekolah musik yang mengajarkan seni pada semua kalangan, termasuk budak. Selanjutnya ada filsafat. Al-Hakam II mengimpor karya-karya filsafat dari timur. Tokoh filsafat Andalusia antara lain Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Yang kelima, selanjutnya ada sains. Bidang sains mencakup astronomi, matematika, kedokteran, dan fisika. Tokoh seperti Abbas Ibnu Farnas, Ibnu Sina, Ibnu Safad, dan Ar-Razi menjadi kontribusi terbesar terhadap ilmu pengetahuan dunia. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pada pendidikan Islam di Andalus pada masa dinasti Umayyah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu pusat keilmuan termuka di dunia Islam maupun Barat. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor internal seperti perhatian penguasa terhadap ilmu pengetahuan, dukungan masyarakat, dan sistem pendidikan yang terorganisir. Lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, hingga universitas berperan besar dalam mencetak ulama dan ilmuwan di berbagai bidang, baik agama, filsafat, kedokteran, sains, maupun seni. Perkembangan pendidikan juga didukung oleh infrastruktur fisik seperti perpustakaan, masjid, dan fasilitas publik lainnya, yang mencerminkan kemajuan peradaban Islam di Andalus. Kontribusi ulama dan ilmuwan Andalusia turut mewarnai kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Dengan demikian, pendidikan Islam di Andalus menjadi bukti nyata bahwa Islam pernah memimpin dunia dalam hal keilmuan, kebudayaan, dan peradaban. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.